Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Munadar dengan NIM 22091387069. Saya merupakan mahasiswa Prodi D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan proyek tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan Manajemen Energi untuk mendukung kebutuhan energi di daerah terpencil. Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki potensi energi surya yang sangat melimpah. Namun, masyarakat di daerah terpencil, salah satunya di wilayah pegunungan besar, masih menghadapi keterbatasan akses listrik dari PLN dan bergantung pada genset fosil yang boros serta mencemari lingkungan. Untuk proyek tugas akhir rancang bangun sistem pembangkit listrik tenaga surya dengan manajemen energi untuk mendukung kebutuhan energi di daerah terpencil ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Di bagian luar terdapat panel surya berkapasitas 400 WP. Kemudian dari panel surya masuk ke dalam panel box. Di dalam panel box terdapat beberapa komponen sistem PLTS dan komponen kontrol manajemen energi dan komponen monitoring. Untuk komponen sistem PLTS terdapat Solar Charge Controller tipe MPPT untuk mengontrol proses pengisian muatan listrik dari panel surya ke baterai. Kemudian terdapat baterai LiFePO 4 12 volt 152 ampere hour untuk menyimpan arus listrik yang dihasilkan panel surya sebelum dimanfaatkan untuk mengoperasikan beban. Lalu ada inverter 500 watt untuk mengubah arus listrik searah DC menjadi arus bolak-balik AC. Terdapat juga MCB untuk memutus aliran arus listrik secara otomatis pada saat terjadi gangguan arus berlebih. Untuk komponen monitoring dan manajemen energi, terdapat ESP32 yang berfungsi sebagai perangkat microcontroller utama. Kemudian, ada sensor INA219 untuk mengetahui tegangan yang dihasilkan oleh baterai secara real time. Lalu, terdapat sensor PEZOM 004T untuk mengukur parameter dari tegangan, arus, dan konsumsi daya pada sisi beban AC. Ada juga relay 4 channel sebanyak 2 buah yang berfungsi sebagai saklar otomatis untuk memutus atau menghubungkan beban. Kemudian, terdapat komponen dimmer SCR untuk mengatur tingkat konsumsi daya atau tingkat kecerahan pada beban lampu. Untuk penyimpanan data, terdapat modul SD card yang berfungsi menyimpan hasil pembacaan sensor secara lokal. Pada bagian depan panel box, terdapat LCD 20x4 I2C sebagai indikator untuk menampilkan data waktu, tegangan baterai, dan status dari beban, serta data pada sisi AC yaitu tegangan, arus, dan daya. Kemudian, terdapat juga 2 buah stop kontak pada sisi kiri dan kanan panel box, dan ada juga 2 buah cooling fan yang berfungsi untuk mendinginkan panel box. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menyalakan sistem PLTS off-grid ini. Langkah pertama, hubungkan baterai LiFePO 4 ke Solar Charge Controller atau SCC. Kemudian, langkah kedua, hubungkan panel surya ke SCC. Kemudian, untuk langkah ketiga, nyalakan komponen inverter 500 watt. Kemudian, untuk langkah keempat, hubungkan output inverter
ke terminal beban AC yang akan digunakan. Sebelum itu, kita pastikan terlebih dahulu sistem sudah terhubung ke hotspot atau Wi-Fi. Setelah alat berhasil dinyalakan, kita bisa melihat data parameter listrik secara langsung pada tampilan layar LCD 20x4 I2C yang ada di depan panel box. Di sini akan muncul data waktu, nilai tegangan baterai, serta status kondisi on atau off dari beban, serta status pada sisi AC mulai dari tegangan, arus, dan daya. Kemudian, untuk memonitoring sistem ini secara jarak jauh menggunakan local web, langkah pertama adalah menghubungkan perangkat laptop atau smartphone kita ke jaringan WiFi yang sama dengan ESP32. Setelah dipastikan terhubung, buka aplikasi browser seperti Google Chrome, lalu ketik alamat IP web server lokal dari ESP32 pada kolom pencarian. Setelah halaman web terbuka, kita akan masuk ke dalam dashboard monitoring utama di halaman web lokal. Kita bisa melihat data real time, yaitu data baterai dari sensor INA219, kemudian monitoring sisi AC yaitu tegangan, arus, dan daya dari sensor Prism 004T. Selain itu, melalui halaman web ini kita juga bisa memantau status keaktifan beban dan bisa mengontrol tingkat redup atau terangnya lampu menggunakan fitur kontrol dimmer SCR secara nirkabel. Di sini, saya akan mencoba mengatur tingkat kecerahan dari lampu AC yang terhubung. Saat saya menurunkan persentase nilai dimmer pada halaman web, maka microcontroller akan mengatur modul SCR untuk membatasi tegangan AC yang masuk ke lampu. Bisa kita lihat, cahaya lampu secara real time langsung meredup dan data konsumsi daya atau watt pada sensor Prism 004T di dashboard juga otomatis ikut menurun. Dan ketika saya menaikkan kembali nilai dimmer ke kapasitas maksimal atau 100%, maka cahaya lampu akan kembali terang. Fitur dimmer ini sangat berguna pada saat sistem manajemen energi untuk menghemat konsumsi daya baterai di malam hari atau saat kondisi cuaca mendung. Sekian dan terima kasih.